Kepala Resort KPH Rinjani Barat, kepada Bapak Rami SST, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak Kepala Desa, Malaka atau pejabat yang mewakili yang sama-sama kita hormati, Bapak Direktur Bumdes Desa Malaka yang sama-sama kita hormati, Bapak BPD yang mewakili dari BPD Desa Malaka yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Pemenang yang sama-sama kita hormati, Ketua kelompok beserta pengurus yang sama-sama kita hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, Bapak-bapak penyuluh pertanian Desa Malaka yang kami hormati, adik-adik mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN tematik di Desa Malaka yang sama-sama kita banggakan. Marilah kita sama-sama panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan pagi ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan kita berkumpul di tempat ini. Yang kedua kalinya mari kita sama-sama sampaikan salawat dan salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaat oleh beliau di hari kemudian, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama saya sampaikan perubahan-perubahan dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 2014, maka dinas-dinas di pemerintahan juga berubah. Salah satunya dinas kehutanan yang dulunya ada di kabupaten sekarang ditarik ke provinsi, hanya satu dinas, namanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, hanya satu dinas se-NTB. Kemudian yang dulunya dinas-dinas di kabupaten itu sekarang ini ada di kabupaten KPH namanya, atau BKPH, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan. Nah kemudian UPTD kehutanan yang dulu yang di kabupaten atau di kecamatan sekarang ini berubah menjadi resort namanya, sehingga KPH Rinjani Barat mempunyai 8 resort. Nah kita di sini termasuk resort Malimbu KPH Rinjani Barat yang wilayah kerja kami Kecamatan Pemenang Lombok Utara dan Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, 2 kecamatan administrasi masyarakatnya. Nah ini wilayah resort Malimbu KPH Rinjani Barat. Kemudian kalau secara lahan kami diberikan wilayah seluas 4.000 hektar yang tersebar di 2 kecamatan ini. Nah, kemudian hutan yang 4.000 hektar ini dikelilingi oleh 2 kecamatan dan 10 desa dengan mekarnya Desa Pemenang Barat menjadi Desa Manggala. 10 desa itu yang mengelilingi hutan kita yang ada di Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Batu Layar. Nah ini yang kami bina. Kalau masyarakatnya ribuan, Pak. Kemudian selanjutnya kalau kita berbicara tentang kawasan hutan, Pak, sangat banyak aturan main atau peraturan-peraturan pemerintah. Pertama, dasar kita yaitu Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3
Ini dasar utama untuk kehutanan. Kemudian turun lagi menjadi Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan. Kemudian turun lagi menjadi Undang-Undang 18 tentang pencegahan pengendalian perusakan hutan. Kemudian sekarang ini ada istilah Permen LHK atau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial. Nah, dengan timbulnya Permen LHK 83 tentang perhutanan sosial ini, baru masyarakat bisa mengerjakan atau mengelola kawasan hutan. Terkait dengan hutan, ada 3 sebenarnya hutan kita, Pak. Ada hutan lindung, ada hutan produksi, dan ada hutan konservasi. Nah, di tempat kita sekarang ini kita berada di kawasan hutan lindung yang ada di Desa Melaka, Dusun Lendang Luar. Nah, pengelolaan yang kita jalankan di KPH atau Kesatuan Pengelolaan Hutan itu sistem blok, Pak. Ada blok pemanfaatan, kemudian ada blok rimba, ada blok pelindungan, dan ada blok inti. Kita boleh mengelola hutan pada blok pemanfaatan. Kalau sudah blok pemanfaatan habis dikelola, masyarakat kita naik ke blok rimba. Nah, kalau sudah ke blok rimba habis dikelola, masyarakat kita naik ke blok pelindungan dan blok inti. Nah, blok pelindungan dan blok inti ini yang kita pertahankan, tidak boleh sama sekali dikelola. Karena namanya pelindungan untuk melindungi kehidupan kita semua. Apalagi blok inti. Nah, kalau sudah rusak blok pelindungan sama blok inti, hancurlah dunia ini. Nah, Bapak yang Tuhan hormati, terkait dengan keberadaan kita sekarang ini, kita terbentur sama aturan, Pak. Tahun 2015 PT IZW mendapatkan izin pengelolaan hutan di sini. Izinnya itu JASLING, pengelolaan jasa lingkungan, yang seluas 131 hektar tahun 2015. Dan kewajiban mereka wajib melibatkan masyarakat setempat. Nah, tapi kenyataan seperti yang dilaporkan tadi dari aspirasi yang mewakili masyarakat kita, ini dilanggar semua oleh PT ini. Nah, ini jadi kendala kita, Pak. Nah, sementara ketika terjadi masalah, tetap kita di kehutanan terlibat, karena yang punya wewenang adalah kehutanan. Nah, kemudian sekarang ini bagaimana dengan masyarakat kita, Pak? Ini yang jadi pertanyaan kita. Jadinya selama PT ini belum dicabut izinnya, kita tidak bisa dengan bebas mengelola hutan kita, karena yang memegang izin secara hukum adalah beliau. Langkah-langkah yang kami laksanakan baik di KPH maupun dinas, kita panggil mereka. Ini informasi kemarin waktu kita rapat di KPH, baru 3 kali dilayangkan surat oleh Dinas LHK Provinsi memanggil PT ini, tapi sampai sekarang beliau belum datang. Nah, sehingga nanti, apalagi ini tahun 2015 izinnya keluar, sekarang sudah tahun 2022, sekali 5 tahun ada evaluasi dari kementerian. Nah, nanti kita tunggu hasil evaluasi dari kementerian. Apakah mereka dilanjutkan izin atau gimana? Karena sudah tidak nyambung sama masyarakat setempat. Tetapi Bapak, Ibu-ibu, jangan khawatir. Apa yang kita mau kerjakan kalau mulai tanam menanam, silakan saja kita tanam, tidak masalah. Yang dalam tanaman menanam ini yang tidak boleh ditanam di dalam kawasan hutan sampai dengan hari ini, tanaman kelapa,
tanaman cengkeh, tanaman sawit. Ini yang belum ada aturannya. Sampai hari ini belum ada. Tanaman cengkeh, tanaman kelapa, tanaman sawit. Sampai hari ini belum ada aturannya untuk boleh ditanam di dalam kawasan hutan. Kemudian dengan terjadi konflik antara PT IZW dengan masyarakat kita, tahun 2019 ya Pak, kita pelatihan di Desa Malaka. Kita libatkan juga LSM sama tokoh-tokoh masyarakat, Pak Kadus, WPD dan lain-lain. Di sana juga kita angkat kasus ini Pak, antara PT IZW dengan masyarakat kita. Nah, kita difasilitasi oleh LSM Samanta. Nah, gitu. Tapi sampai hari ini belum jelas juga hasilnya. Nah, kita berdoa saja, sama keinginan kita Pak. Kita juga jengkel sama CP ini, karena ditinggalkan masalah, kita kehutanan yang kelabakan. Gitu. Tapi kita tidak punya wewenang untuk mencabut Pak. Yang punya wewenang untuk mencabut adalah menteri. Nah, kita berdoa saja semoga izin mereka dicabut, baru kita yang masuk. Jadinya kelompok-kelompok yang sudah ada silakan saja dibina terus. Kemudian apa kegiatan-kegiatan di dalam kawasan hutan untuk tanam menanam, silakan saja. Karena dalam pengelolaan hutan ini, pertama kita dari aspek ekonomi, kita kelola aspek ekonominya. Nah, di sini kita tidak lepas dari pertanian Pak. Jadi tetap kita kolaborasi dengan pertanian. Karena sekarang kalau kita berbicara tanaman pokok, siapa punya? Pertanian kan? Kita bicara nangka, yang punya pertanian. Kita berbicara sawo, yang punya pertanian. Kita berbicara jahe, yang punya pertanian. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam kawasan hutan, namanya HBK, hasil hutan bukan kayu. Nah, jadinya kita tidak bisa lepas dari pertanian Pak. Ini tetap kita kolaborasi. Beda-beda sedikit wewenang kehutanan sama pertanian. Sehingga sekarang himbauan dari Ibu Menteri, tetap kita disarankan untuk kolaborasi dengan pertanian, dengan perdagangan, dengan perindustrian. Karena lari ke pengolahan hasil seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala UPD tadi. Nah, kadang-kadang kita, masyarakat kita juga bingung. Nanti ditanam umpamanya seperti jahe. Jahe ini kan pertanian kok boleh di hutan lindung. Kalau sudah masuk hutan, bukan tanaman jahe lagi namanya Pak. Empon-empon namanya. Nah, di situ pinternya orang-orang atas ini. Nah, tapi tetap kita kalau kita cari bibit, cari apa? Ke pertanian. Semua dengan sekarang umpamanya Bapak pelihara madu, mau dapat bantuan madu, bisa kami fasilitasi dari kehutanan, tapi nanti yang punya ranah pertanian. Salah satu contoh kelompok tani kita yang di Batu Layar ke Desa Bengkaung dapat bantuan dari Bupati Lombok Barat 1000 stuk. Nah, ketika mereka dapat, dipanggillah pertanian. Pertanian yang punya ranah keluar lewat pertanian. Nah, di situ Pak. Nah, kemudian kalau dasar kita membina di sini undang-undang tentang penyuluhan, sama kita undang-undang 16 Pak, tentang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Satu undang-undang kami pertanian, perikanan, kehutanan untuk kita bina masyarakat. Cuma yang beda ada peraturan menteri. Seperti kami untuk membina masyarakat, kami pakai peraturan menteri 89 tahun 2019 tentang kelompok tani hutan. Nah, kita beda-beda sedikit saja. Kemudian di dalam pembinaan kelompok tani hutan ini Pak, ada 3 aspek yang kita bina. Pertama, kita bina dari aspek kelola kelembagaan. Alhamdulillah dari teman-teman